Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita awali kajian kita dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah dan juga ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Tidak ada daya dan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan ketaatan dan juga perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Semata-mata hal tersebut adalah karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa berharap mudah-mudahan Allah meneguhkan dan menjadikan kita istiqamah di atas ketaatan kepadanya, di atas tauhid dan di atas as-sunnah. Sehingga kita pun meninggal di atas tauhid dan juga di atas as-sunnah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita, lanjutan bagian yang kedua dari surat Abasa. Dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Qutilal insanu. Salah satu makna yang digunakan oleh orang-orang Arab pada kata kutila ini bisa maknanya lu'ina, yaitu dilaknat. Secara khusus memang makna kutila itu dibunuh. Kalau mabni maklumnya qatala, membunuh. Kalau majhulnya kutila, dalam bentuk aktifnya qatala, membunuh, dalam bentuk pasifnya dibunuh. Tetapi makna yang lain juga disebutkan para ulama, anna maknaha uhlika, dibinasakan. Kenapa? Karena al-qatlu, membunuh,
yang di situ terjadi kebinasaan, ini satu kata yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang terbunuh ya binasa. Sehingga kebanyakan para ulama tafsir memberikan makna kutila bimakna uhlika, dibinasakan. Atau kalau dalam terjemah yang pas dalam bahasa Indonesia, binasalah. Kutilal insanu, binasalah manusia. Ma akfarah, betapa besar kekufurannya. Atau makna yang lain, apa yang menyebabkan dia kufur kepada Allah. Jika yang dipakai terjemahan ma akfarah, betapa besar kekufurannya, maka berarti ma akfarah ini adalah fi'lut ta'ajjub dalam bahasa Arab. Kata kerja yang menunjukkan ketakjuban. Ma, misalnya betapa indahnya, ma ajmala hadzal mandor, betapa indahnya pemandangan ini. Kalau dulu waktu awal-awal saya di Jogja diberi contoh, saya masih ingat betul, guru bahasa Arab ketika takhusus ma aksaro ya, hadza al-ba'udah, betapa banyak nyamuknya ini. Nah gitu. Kutilal insanu, binasalah manusia, ma akfarahu, betapa besar kekufuran dia. Ibnu Katsir menyebutkan yaqulu ta'ala dzamman liman angkaral ba'sa wan nusyura min bani Adam. Allah Ta'ala berfirman seraya mencela orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dan hari kembali dari kalangan Bani Adam. Sehingga Allah menyebutkan dengan kata-kata kutilal insanu, binasalah manusia. Satu bentuk Allah mencela mereka. Kenapa? Karena mereka tidak percaya terhadap adanya hari kebangkitan dan adanya tempat kembali mereka di akhirat. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia yang tidak percaya, Bani Adam yang tidak percaya terhadap adanya hari kebangkitan, terhadap adanya hari mereka kembali nanti di akhirat, dengan firman berikutnya, min ayyi syai'in khalaqah, dari apa mereka telah Allah ciptakan. Suruh mikir. Kalau kalian wahai sebagian anak Adam yang tidak percaya terhadap adanya hari kebangkitan, terhadap adanya hari kalian nanti dikembalikan di akhirat, sekarang kamu pikir, dari apa kalian diciptakan? Min ayyi syai'in khalaqah. Kalau ini yang diajak bicara adalah orang ketiga. Dari apa dia telah Allah ciptakan? Dari apa Allah telah menciptakan dia? Makanya kemudian Ibnu Katsir menyebutkan, summa bayyana ta'ala lahu kaifa khalaqahu Allahu minasyai'il haqir. Kemudian Allah menjelaskan kepada manusia tersebut bagaimana Allah menciptakannya dari sesuatu yang hina, wa annahu qadirun, dan bahwasanya Allah mampu, kuasa, ala i'adatihi, untuk mengembalikannya, kama bada'ahu, sebagaimana Allah memulai penciptaannya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan sesuatu yang sudah lebih dulu Allah ciptakan.
Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali sesuatu yang asalnya Allah jadikan. Faqala min ayyi syai'in khalaqah. Lalu Allah berfirman, dari apa Allah menciptakan dia? Min nutfah, dari air mani. Khalaqahu, Allah ciptakan dia. Faqaddarahu, sekaligus Allah tentukan dia. Apa yang Allah tentukan? Qaddara ajalahu, Allah telah menentukan ajalnya. Wa rizqahu, rizkinya. Wa amalahu, dan amalannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, serta dia nanti di akhirat menjadi orang yang sengsara atau bahagia. Ini persis sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Allah memberikan penjelasan, dan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang atwarul khalqi, tentang proses tahapan penciptaan manusia di dalam rahim. Hadis nomor 4 dalam Arba'in Nawawi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Anas bin Malik, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud sebelum menceritakan tentang proses tahapan Allah menciptakan manusia di dalam rahim, lebih dulu Ibnu Mas'ud mengatakan wa huwas shadiqul masduq. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwas shadiqul masduq. Telah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, dan beliau adalah orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang yang benar. Al-masduq, dan orang yang dibenarkan. Seluruh perkataan Nabi benar, dan itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setelahnya Rasulullah menceritakan tentang sesuatu yang saat itu tidak atau belum diketahui oleh teknologi dan pengetahuan manusia. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya 40 hari yang pertama masih berbentuk air mani. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari yang sama dia sudah berbentuk segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari yang ketiga dia menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah utus kepada rahim tersebut seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruha. Lalu malaikat tersebut meniupkan ruh kepadanya. Fayu'maru bi arba'ati kalimat, bi arba'i kalimat. Kemudian Allah menyuruh untuk menulis 4 hal. Bikat bi rizkihi, rizkinya, kemudian ajalnya, amalnya, dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Maka di sini maknanya min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah tuntun. Kalian tidak perlu jawab. Barangkali kalian tidak tahu dari apa Allah menciptakan. Dituntun oleh Allah. Ini loh jawabannya, min nutfah. Dijawab sekalian, dari air mani. Coba pikir bener apa enggak? Gitu bahasanya. Iya ya benar. Manusia Allah ciptakan ketika berkembang biak dari perkawinan, dari pernikahan, yang mana laki-laki dan perempuan melakukan hubungan dan masing-masing mengeluarkan air mani. Dan air mani ini sangat unik. Dalam surat Al-Insan itu Allah menyebutkan air mani dalam bentuk mufrad satu, tapi sifatnya banyak.
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari air mani yang dipancarkan. Nutfah itu mufrad, amsyaj itu jamak, menunjukkan bahwa memang air mani itu membawa banyak sifat. Makanya ono anak niku ono sing mirip bapak nih, ono sing mirip ibu nih, ono gak mirip bapak nih, gak mirip ibu nih, mirip tonggone, mirip mbah nih. Ndukure sampean delok, aja pinggire tanggane. Ndukure mirip mbahne. Gak mirip mbahne ya mirip buyute. Mangkane kadang wah, pelek iki mbek mbahne iki wis. Sak watek-wateke. Wah, ngene. Makanya kadang mungkin ya ada si bapaknya ini kulitnya nggak begitu putih. Si ibunya juga nggak begitu putih. Anake bule. Lho ya ono. Saya sering ceritakan ya, di kampung saya itu ya yang laki-laki tidak begitu putih lah, yang perempuan juga tidak begitu putih. Lu anaknya bule, rambutnya ya kayak orang bule. Nah itu ternyata dulu Mbah Buyutnya tidak tahu yang keberapa itu dinikah sama orang Belanda waktu jajah dulu. Munculnya saiki lah gitu. Jadi masih sifatnya karier membawa. Iku kok putune ya mungkin ono. Sama dengan kembar itu loh nggih. Kalau jenengan punya dukur-dukur kembar, wah ini bisa membawa bibit gen kembar di anak kembar. Seperti di keluarga mbah kami. Itu ada beberapa famili yang punya anak kembar. Nah, mbah saya itu juga punya anak kembar. Mbah saya, saudaranya mak saya punya anak kembar. Jadi memang Allah membuat sesuatu yang hina fisiknya unik, dan itu menjadi awal proses Allah menciptakan kita min nutfatin, kemudian khalaqahu, dari air mani Allah kemudian menciptakannya, faqaddarahu, kemudian Allah menentukan. Makanya kalau di dalam surat Luqman ada 5 kunci kegaiban. Salah satunya Allah ya'lamu ma fil arham, Allah ngerti apa yang ada di dalam rahim. Saiki ya wis ngerti kok rahim lanang apa wedok ro lewat napa? USG 4 dimensi. Tapi mereka ilmunya terbatas. Hanya sekedar tahu min dzakarin wa unsa, lanang apa wedok. Itu pun kadang meleset. Sangang wulan di USG lanang. Begitu lahir wedok. Adik saya sendiri, cak aku jaluk jeneng wong arek lanang. Oh iya, aku di USG lanang. Kelambine ditukokno lanang-lanang. Begitu lahir wedok. Padahal USG-nya 9 bulan. Jadi terbatas. Ada sisi kalau orang survei itu ada apa? Yang tidak tepat ya, berapa keakuratannya, berapa ketidakakuratannya. Tapi apakah mereka para dokter itu tahu, dok itu dari USG itu laki perempuan? Oh ini laki pak, kelihatan ini perempuan. Kira-kira rezeki ini sapi dok? Wah raro, takut rezeki ini. Wah nggak tahu, pemane ajalnya, wah nggak ngerti. Kami hanya sekedar panduan alat gitu. Makanya Allah mengetahui yang ada di dalam rahim. Tafsir-tafsir yang ada sebagian memang tafsir yang menyebutkan hanya zakar wa unsa, lanang mbak wedok, gitu dok. Ya. Ini kadang-kadang dibantah. Ya. Sementara tafsir seperti Ibnu Katsir lengkap tadi. Rezekinya, amalnya, sengsara atau bahagia. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari air mani yang Allah telah menciptakannya, faqaddarahu, dan menentukannya. Menentukan apanya tadi? Ajalnya, rizkinya, amalnya, sengsara atau bahagia di akhirat. Ya kita semua tidak tahu. Maka kita berupaya menjadi orang yang berbahagia dengan meniti jalan sejak awal menuju kebahagiaan tersebut. Karena dalam hadis tadi yang disampaikan, hadis nomor 4 Arba'in Nawawi, itu kemudian Rasulullah menceritakan ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga, kan gitu toh?
sampai antara dia dengan surga cuma 1 dhira', tapi ternyata takdirnya lain, akhirnya dia di ujung hayatnya apa? Mengamalkan amalan penduduk neraka, mlebu neraka akhirnya. Ada orang yang amalannya amalan penduduk neraka, sampai antara dia dan nerakanya 1 dhira', tapi takdirnya lain. Kemudian di akhir hayatnya dia mengamalkan penduduk surga sehingga dia pun masuk surga. Jangan berpedoman dengan itu secara teks. Walah wis gak apa-apa, wayahe mlebu swarga kok nek kate mati lah oleh hidayah. Coba nek wani. Ayo dicoba. Nggih wis dadi wong nang wakal nggih, maksiat tok, malah kok nek wayahe oleh hidayah ya oleh hidayah. Coba saja. Makanya ketika sahabat itu, afala nattaqilu ya Rasulullah, kalau begitu kita pasrah mawon Rasulullah. La oleh. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. I'mal. Begini. Berbuatlah karena masing-masing akan dimudahkan menuju takdirnya. Akan dimudahkan menuju takdirnya masing-masing. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, summas sabila yassara. Kemudian Allah mudahkan bagi dia jalan. Ini boleh dibalik bacanya supaya terjemahannya mudah. Summa yassarahu as-sabila. Ini maf'ul bihnya, objeknya didahulukan. Objek yang kedua. Summas sabila yassarah, kemudian jalan. Yassarahu, Allah mudahkan ia. Kan gak enak terjemahan. Kemudian Allah memudahkan bagi dia jalannya. Apa yang dimaksud dengan jalannya? Menurut satu pendapat Ibnu Abbas, beliau mengatakan summa yassara alaihi khurujahu min batni ummihi. Kemudian Allah mudahkan keluar dari perut ibunya setelah tadi nutfah, okay? Kemudian Allah ciptakan ya, dibalut 40 hari yang kedua segumpal darah, segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh, ditentukan ajal, rizki, ajal, kemudian amal, sengsara atau bahagia, kemudian Allah mudahkan jalannya. Salah satu pendapat jalan keluar dari perut ibunya. Dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari juga dalam tafsir beliau ya. Ini kata Mujahid sama dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah beri hidayah kepadanya berupa jalan, ada yang syukur, ada yang kufur. Summa amatahu. Nah, setelah Allah keluarkan, mudahkan keluar dari perut ibunya, tahap berikutnya apa? Mati. Summa amatahu, kemudian Allah mematikan dia. Fa aqbarahu, dan Allah tentukan kuburannya. Allah jadikan di mana kuburannya. Ai innahu ba'da khalqihi lahu, artinya setelah Allah menciptakan dia, amatahu, Allah matikan dia. Fa aqbarahu, Allah tentukan kuburnya. Ai ja'alahu dza qabrin, Allah jadikan dia memiliki kuburan. Jadi kita ini sebenarnya sudah Allah siapkan bumi yang akan jadi tempat kuburan kita itu. Cuman kita tidak tahu. Nah, sekarang kan sudah tahu di mana KTP. Ngeten nggih. Nek sampean KTP-ne kene ya gak oleh dikubur ndek kono, tapi kan gak tahu kok sisi ndi gitu loh. Nduk pojokan, ta nduk tengah-tengah. Summa amatahu fa akbara ay ja'alahu dza qabrin wal arab taqulu qabbartur rajul. Orang Arab itu kalau mengatakan qabbartur rajula artinya idza walla dzalika minhu. Orang mengatakan saya telah mengubur seseorang, berarti telah membuat tempat kuburan bagi orang tersebut. Jadi summa amatahu fa aqbarah. Ini urut betul ini prosesnya. Jadi
Allah ingin mengajak bicara manusia yang tidak percaya terhadap kebangkitan. Ayo dipikir mulai awal, dari apa kamu diciptakan, macam-macam, sampai summa amatahu fa aqbara summa idza syaa. Kemudian apabila Allah menghendaki, ansyarah, Allah akan bangkitkan setelah kematiannya. Ai ba'asahu ba'da mautihi, artinya Allah bangkitkan dia setelah kematiannya. Idza syaa, apabila, ini bukan berarti kalimat yang bisa bermakna ya dan tidak. Apabila Allah menghendaki, enggak menghendaki. Kan begitu biasanya manusia itu logikanya. Berpikirnya serba terbalik. Summa idza syaa, apabila Allah menghendaki. Loh, nek gak menghendaki, apa Allah tidak membangkitkan dia? Idza itu bisa bermakna kepastian. Kalau kita menggunakan kata-kata kalimat yang di situ ada idza, jika atau apabila, ini masih gantung. Ya, belum jelas. Jika kamu datang, kamu tak beri uang, kamu akan saya beri uang. Kan masih gantung. Ya. Maka setelah Allah berfirman summa amatau fa akbarah summa idza syaa ansyara, yuqalu al-ba'su wan nusyur, dikatakan al-ba'su wan nusyur, ini satu kata yang sama maknanya, sama-sama kebangkitan, ya, sama kebangkitan dan juga an-nusyur itu kembali. Seperti kita berdoa pada waktu pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur, kepadamulah kembali. Sama seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 20, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa antum bih basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah menciptakan kalian dari tanah, kemudian apabila kalian sudah menjadi manusia, tantashirun, kembali. Ya, tantashirun bermakna juga bertebaran. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari tanah, ya, kemudian kalian bisa berjalan dan bertebaran di muka bumi ini. Al-Hafidz menyebutkan satu riwayat, kenapa kok manusia itu sampai bisa dibangkitkan walaupun kondisi manusia itu sudah hancur lebur. Amr bin Al-Haris menceritakan, memberi kabar bahwa anna Darrajan Abas Samah, namanya Darraj Abas Samah, ini kunyahnya, mengabarkan kepada dia an Abil Haisam dari Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya'kulut turabu kulla syai'in minal insan. Tanah itu akan memakan semua anggota tubuh manusia illa ajbu dzanabihi, kecuali tulang ekornya. Zanab itu artinya ekor, dzanabun ekor, kalau dzanbun dosa. Oh, beda mek harokat titik. Tanah ini akan memakan seluruh bagian tubuh manusia kecuali yang disebut dengan ajbud dzanab, tulang ekor. Kecuali para nabi, para rasul, para kekasih Allah, itu mereka Allah haramkan tubuhnya dimakan tanah, ya, utuh. Qila wa ma huwa ya Rasulullah, ajbud dzanab itu yang seperti apa wahai Rasulullah? Dikatakan kepada beliau, ditanyakan, qala mislu habbatin khardalin minhu,
seperti biji-bijian yang kecil dari bagian tubuh manusia, yunshauna, darinya yunshauna, mereka dibangkitkan, mereka dihidupkan kembali. Terus masya model matine niku dengan Allah takdirkan ya, kejadian yang bisa menghancurkan, meluluh lantakkan, membinasakan, meleburkan anggota tubuhnya, ada bagian tubuh yang tidak bisa hancur. Misal kebakarannya, tidak tersisa sama sekali, abunya tok, itu pun kadang-kadang sudah tidak ada. Ada tadi bagian tubuh yang tidak terbakar, yaitu tulang ekor. Jenengan gerabak dhewe lah ono. Nggih. Ini kayak ono tulangnya seperti itu sedikit itu. Ini bukan berarti dulu kita itu berasal dari makhluk yang punya ekor. Terus ndek entek akhirnya ekornya habis jadi nggak berekor. Kan gitu ya. Kayak ceblong lah. Ceblong kan asalnya duwe napa? Duwe buntut. Nggih berudu nggih. Terus kecebong. Kemudian katak muda, katak dewasa wis ganti buntut. Nah, orang-orang evolusi kan ngoten. Dalam lafaz yang lain, kullu bani Adam yabla. Setiap anak Adam akan hancur illa ajbud dhanab, ya, kecuali tulang ekor. Minhu khuliqa, darinya ia diciptakan, wa fihi yurakkab, dan dalam itulah mereka dia disusun kembali, dihidupkan. Ya. Kemudian ayat berikutnya, nah, jadi prosesnya tadi urut ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, summa as-sabila yassarah, summa amatahu fa aqbarah, summa idza syaa'a ansyarah. Kemudian Allah menghendaki kalian, Allah akan bangkitkan. Kenapa? Karena Allah memang dalam ayat ini mencela orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Jadi Allah itu yang ingin mengajak orang-orang yang Allah beri akal sehat untuk berpikir. Nabi juga begitu. Kadang Nabi tidak menyampaikan dalil, tapi menyampaikan satu informasi kepada seseorang yang dengannya orang itu akan berpikir. Mungkin dengan pertanyaan juga. Ketika Nabi sama sahabat gitu ya, ada seorang pemuda dari agak kejauhan minta izin, ya Rasulullah idzan li bizina, wahai Rasulullah izinkan saya berzina nggih. Ini seolah-olah kalau Nabi yang mengizinkan aman gitu ya. Ini Nabi dimintai izin untuk berzina. Nah, kalau orang lain minta izin ini kurang aman ini. Tapi kalau Nabi sendiri yang mengizinkan, wah ini. Apa kata Nabi? Udnu minni, kamu agak dekat, pemuda ini. Kemudian Nabi sampai menyuruh dekat lagi sampai benar-benar dekat dengan Nabi. Beliau kemudian mengatakan, bagaimana pendapatmu sekiranya ibumu dizinai orang lain, terima enggak kamu? Boten Nabi. Bagaimana kalau anak perempuanmu dizinai orang lain? Bagaimana bibimu? Boten terima Nabi. Makanya, bagaimana kamu bisa berzina dengan wanita yang mereka bisa jadi punya suami, bisa jadi punya orang tua, bisa jadi mereka punya saudara-saudara. Mikir akhirnya, ya sudah Nabi, saya sejak saat ini tidak akan berzina lagi. Jadi kadang-kadang butuh diajak berpikir secara logika. Kadang yang diomongi dalil malah tidak nerimo. Kalla ojo mengkuno, jangan begitu. Jangan punya prasangka, jangan
punya keyakinan kalau Allah tidak mampu membangkitkan kalian. Laisal amru kama yakul hadzal insan al kafir. Perkaranya bukan seperti yang diyakini oleh orang kafir ini, yang mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Lamma yaqdi ma amarah, manusia itu belum menuntaskan, belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Min annahu qad adda haqqallahi alaihi fi nafsihi, mereka belum menunaikan hak Allah atasnya pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki hak yang harus ditunaikan oleh hambanya. Sebaliknya juga mereka punya hak yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, masyhur kita yang pernah belajar kitab tauhid, ya, alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, kitab tauhid di mana itu ada hak Allah atas hamba. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad, wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas para hamba? Wa ma haqqul ibad 'alallah, dan apa hak hamba atas Allah? Ya, hak Allah yang paling utama yang harus ditunaikan adalah Allah ya'budullah. Wa haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hambanya alla yusyrika bi, mereka tidak boleh menyekutukan Allah. Mereka harus memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah. Ini haknya Allah. Sementara apa haknya hamba atas Allah? Alla yu'adziballah, Allah tidak akan mengadab dia kalau dia sudah mentauhidkan Allah. Jadi hak Allah yang harus pertama kali kita tunaikan, kita laksanakan adalah mentauhidkan Allah, memurnikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah kita. Tidak boleh melakukan kesyirikan kepadanya. Nah, manusia belum melaksanakan ini. Kalla lamma yaqdi ma amarah, manusia belum menuntaskan, belum melaksanakan hak Allah atas mereka. Yaqulu lam yu'addihi ma furidha alaihi, manusia belum melaksanakan apa yang diwajibkan atasnya. Minal faraid, berupa hal-hal yang wajib, li rabbihi, untuk Rabbnya, untuk Tuhannya azza wa jalla. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa sebagaimana yang di sini juga diikuti oleh Ibnu Katsir, annal makna thumma idza syaa'a ansara ay ba'asahu kalla lamma yaqdi ma amara ay la yaf'aluhu al-an hatta tanqadil muddah. Mereka belum melaksanakan kewajiban sampai jatah akhir hidupnya selesai. Diberi umur 60 tahun masih belum melaksanakan kewajiban dari Allah, sampai jatah umur itu habis. Diberi umur 70 tahun belum juga ditunaikan. Wa yafrahul qadru min bani adam mimman kutibat mimman kataba ta'ala lahu anni sayujadu minhum wa yakhruju ila dunya, sampai selesai takdir dari anak Adam, dari orang-orang yang memang Allah sudah tentukan baginya akan ditemukan dari mereka dan keluar menuju dunia. Artinya sampai masa akhir mereka diberi jatah hidup di dunia, masih saja belum menunaikan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya. Barangkali dia menunda-nunda, saufa sengko aing wis umur 50, wis umur kate suwida, sehingga sampai batas akhir Allah beri kesempatan masih belum menunaikan. Naudzubillah. Kemudian
sini ada beberapa riwayat, tapi isinya hampir sama dengan yang kami sampaikan tadi. Falyanduril insanu ila ta'amih. Allah ajak kembali untuk berpikir. Maka hendaknya manusia melihat ila ta'amih, makanannya. Fihi imtinanun, di situ ada imtinan, karunia, nikmat, pemberian. Wa fihi istidlalun, dan di dalamnya ada sesuatu yang bisa dijadikan dalil. Bi ihya'in nabat, dengan menghidupkan tanaman-tanaman minal ardi, dari bumi, al-hamidah, yang gersang, ala ihya'il ajsam, atas menghidupkan tubuh, ba'da makanat idhaman, setelah menjadi tulang baliyah yang hancur, wa turaban mutamazziqan, dan tanah yang lebur. Deloken pangananmu. Contoh, kalau kalian jenengan mangan apa misalnya? Sego, iya. Lha mosok ora ujug-ujug ana sego. Ngoten lho maksudnya. Sego niku ndugi pari, beras nggih, beras dikupas. Sebelumnya ada bijinya, padi. Sebelum jadi padi ada tumbuhannya. Sebelum tumbuh ada bakal untuk tumbuh, yaitu bijinya. Gitu. Makanan kita semuanya, ya, tahu itu kopo, itu kodele, kan itu. Falyanduril insanu ila ta'amih. Bukan hanya sekedar melihat makanan, nek delok tok ya, oh sego. Itu hewan ternak. Oh sego enak dipangan wis. Maksudnya mboten ngoten. Disuruh untuk menelaah proses jadi nasi itu. Asalnya apa? Asalnya sampai asalnya biji. Makanya nanti disebutkan anna sababnal ma'a sabba, tanah yang gersang kering, sesungguhnya kami mencurahkan air dengan sebenar-benarnya. Ai anzalnahu minas sama'i ala ard, kami turunkan air itu ke muka bumi ini. Summa syaqaqnal ardo, kemudian kami belah tanah ini supaya air itu bisa masuk. Ai askannahu fiha, kami buatkan tempat bagi air itu, fadakhala, lalu masuk, fi nukhumiha, di celah-celahnya itu, wa takhallala fi ajza'il habbi, kemudian masuk merembes ke bagian-bagian biji, al muwadda' fiha, yang disiapkan, yang ditinggal di situ. Fanabata wartafa'a, lalu kemudian tumbuh tinggi, wa dhahara ala wajhil ard, kemudian nampak ada di permukaan tanah. Kemudian kalau padi semakin tinggi, kemudian muncul bijinya lagi di tangkai-tangkainya, ya. Semakin berisi semakin untung petani. Semakin menunduk. Dileng ya sakniki pepatah. Lihatlah ilmu padi, semakin berisi semakin untung petani. Semakin menunduk. Wa dhahara ala wajhil ard, lalu nampak, manusia bisa melihat. Fa ambatna, lalu kami tumbuhkan di bumi itu habba, bijian, wa inaba, dan anggur, wa qodba. Qodba di sini maksudnya adalah al-fisfisah allati ta'kuluhad dawab. Jadi semacam rerumputan yang dimakan oleh hewan melata.
Ya. Allah menunjukkan menumbuhkan biji-bijian, kemudian anggur dan juga sayur ya, sayur mayur. Kullu ma yudkaru minal hubub, semua namanya al-hab itu semuanya yang dari biji-bijian. Anggur sudah kita ketahui, sementara qadbun tadi artinya adalah sayur mayur. Wa zaituna, zaitun ya. Pernah makan buah zaitun? Pernah nggih? Nah, minyaknya bisa diminum, bisa dibuat bahan bakar dan seterusnya. Wa nakhla, nakhlon artinya kurma, yukalu, bisa dimakan ya dalam kondisi basah maupun kering ya. Kemudian juga pohonnya bisa dimanfaatkan dan seterusnya, diperas jadi minuman. Wahadaiko, hadaik itu artinya kenapa hadaik? Kebun-kebun nggih. Kebun-kebun. Gulba. Gulba niku rempek. Napa rempek niku cara bahasa Indonesia? Rempek. Lebat. Ngoten nggih. Wa hadaika gulba wa fakihah, buah-buahan. Wa fakihah. Wa abba. Abba ini artinya rerumputan. Nek cara Jawane gegodongan, godong-godongan. Nggih. Mata'an lakum. Nah, semua ini untuk kesenangan kalian wahai manusia. Walian amikum, dan hewan ternak kalian. Mikiro, ya. Maksudnya begitu. Makananmu itu kamu analisa, kamu lihat. Ya. Karena nazar itu juga maknanya bukan sekedar melihat saja, menganalisa juga. Yang memikirkan bagaimana prosesnya ya. Sehingga akan muncul keyakinan Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan. Coba lihat tanah yang asalnya gersang, biji-bijian di dalamnya nggak iso cukul, kemudian Allah menurunkan hujan, cukul bisa dinikmati. Nah, semua ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak dialog dengan manusia menggunakan akal sehat mereka yang Allah karuniakan kepada mereka, sehingga akal ini akan menuntun keyakinan mereka terhadap secara khusus adanya hari kebangkitan ya. Kepercayaan yang tidak mengimani adanya hari kebangkitan, kalau Yahudi Nasrani mengimani juga hari kebangkitan, cuma mereka sudah mendapatkan rekomendasi, mendapatkan jaminan nek mlebu swarga mesti, soalnya dosane wis ditebus. Ada yang tidak meyakini, tidak mengimani, seperti agama itu Konghucu ya kalau nggak salah, yang hanya mengimani reinkarnasi. Dalam bahasa Arabnya namanya tanasukhul arwah. Jadi berpindahnya arwah. Jadi tidak ada hari kebangkitan. Nek kon mati dadi wong apik asale nggih, maka nanti akan arwahnya ini juga rohnya akan berpindah kepada hal-hal yang baik. Kalau dia hewan ya hewan yang baik. Kalau jelek amalannya ya kepada hewan-hewan yang jelek. Tidak ada hari kebangkitan. Bangkitnya ya ruhnya saja yang berpindah. Di akhirat tak percaya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ketika kita mempelajari tentang adanya iman kepada hari akhir, yang bagian dari iman kita kepada hari akhir ya, sebagai bagian dari rukun iman, maka kita pun semakin mempersiapkan diri kita, mempersiapkan amalan kita, bahwa semua kita akan dibangkitkan dan tentu akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.